Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil makalah dari kami yang anggota kelompoknya ada 3. Yang pertama, Hindu Kurota Aini, yang kedua Alpina saya sendiri, dan yang ketiga Rizja Destino. Di sini kami akan membahas tentang materi-materi berikut. Yang pertama, pengertian dan tujuan. Yang kedua, konsep modal kerja, dan yang ketiga jenis-jenis modal kerja. Di sini saya akan membahas tentang pengertian dan tujuan modal kerja. Yang pertama, sunjaja dan berlian. Modal kerja yaitu aktiva lancar yang mewakili bagian dari investasi yang berputar dari satu bentuk ke bentuk lainnya dalam melaksanakan suatu usaha. Yang kedua, sawir. Modal kerja adalah keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan atau dapat pula dimaksudkan sebagai dana yang harus tersedia untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan sehari-hari. Dan yang ketiga, Weston dan Gigam. Modal kerja adalah investasi perusahaan di dalam aktiva jangka pendek seperti kas, sekuritas, surat-surat berharga, piutang, dagang, dan persediaan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Hindun. Baik, terima kasih untuk Saudara Vina. Untuk materi selanjutnya yaitu tujuan modal kerja. Yang tujuan modal kerja yang pertama yaitu sebagai upaya untuk mengoptimalkan pengeluaran dalam suatu peningkatan penjualan dan keuntungan. Yang kedua, dalam upaya pemenuhan laba bagi suatu perusahaan. Yang ketiga, jika rasio keuangan menunjukkan tren positif, maka perusahaan tersebut memperoleh investasi dana dari para kreditor. Yang keempat, karena adanya menghargai modal kerja, maka perusahaan akan membayar segala kebutuhan dengan waktu yang telah ditentukan. Yang terakhir, sebagai perlindungan atau proteksi saat terjadinya krisis modal kerja. Untuk materi selanjutnya yaitu konsep-konsep modal kerja. Konsep-konsep modal kerja terdapat 3. Yang pertama, konsep kuantitatif. Yang kedua, konsep kualitatif. Yang ketiga, konsep fungsional. Untuk yang konsep pertama, konsep kuantitatif, konsep ini berdasarkan pada kuantitas dari dana yang tertanam dalam unsur-unsur aktiva lancar, di mana aktiva ini merupakan aktiva yang sekali berputar dan kembali dalam bentuk semula, atau aktiva di mana dana yang tertanam di dalamnya akan dapat bebas lagi dalam waktu yang relatif pendek. Kemudian konsep kualitatif. Modal kerja menurut konsep kualitatif adalah sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa mengganggu likuiditasnya, yaitu yang merupakan kelebihan aktiva lancar di atas utang lancarnya. Modal kerja dalam pengertian ini sering disebut modal kerja bersih atau net working capital. Untuk konsep yang ketiga adalah konsep fungsional. Konsep ini didasarkan pada fungsi dari dana dalam menghasilkan pendapatan. Sebagian dana yang tidak digunakan dalam satu periode akan dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan untuk periode berikutnya atau future income. Untuk materi selanjutnya yaitu jenis modal kerja akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Riza. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih untuk rekan saya. Untuk materi ini, jenis modal kerja. Modal kerja permanen merupakan modal kerja yang wajib dan harus selalu ada di setiap atau di dalam perusahaan agar di perusahaan tersebut dapat menjalankan setiap kegiatannya untuk memenuhi setiap kebutuhan konsumen. Modal kerja variabel. Modal kerja yang jumlahnya itu berubah-ubah yang menyesuaikan dengan setiap perubahan kegiatan maupun keadaan yang lain yang bisa mempengaruhi perusahaan tersebut atau bisa berfluktuasi dengan berdasarkan peningkatan atau volume dari penjualan atau produksi. Nah, dalam modal kerja prem merupakan modal kerja yang minimal harus ada dalam setiap perusahaan agar fungsinya untuk menjamin si perusahaan tersebut dapat tetap untuk beroperasi. Untuk modal kerja normal, jumlah modal kerja untuk
menyelenggarakan luas prediksi normal atau dinamis sesuai rata-rata. Untuk modal kerja musiman, modal kerja yang jumlahnya berubah karena fluktuasi musim. Untuk modal kerja siklis, yaitu modal kerja yang berubah karena fluktuasi konjungtur. Untuk modal kerja darurat, yaitu modal kerja yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk kesimpulannya yaitu setiap perusahaan membutuhkan modal untuk membelanjai operasi sehari-hari. Kemudian dana yang telah dikeluarkan itu kembali lagi masuk dalam perusahaan dari hasil penjualan barang-barang yang telah diproduksi oleh perusahaan. Perputaran modal kerja atau working capital turnover merupakan salah satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Artinya, seberapa banyak modal kerja berputar dalam satu periode atau dalam satu periode. Sekian, terima kasih. Tidak ada kata yang salah, mohon maaf dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.